Mirai awalnya tidak menganggap cinta dan kebahagiaan sebagai hal yang penting. Tetapi perlahan ia mulai membuka diri terhadap harapan baru yang ditawarkan oleh Nas. Inspirasi untuk melanjutkan hidup mulai muncul dalam dirinya. Namun, setelah mengetahui kebenaran tragis mengenai kematian keluarganya, kemarahan dan rasa pengkhianatan menyelimuti dirinya. Pamannya dan bibinya menjadi fokus dari perubahan pandangannya terhadap kehidupan. Dalam dilema moral yang dihadapinya, Mirai diberikan pilihan untuk membunuh pamannya demi uang. Ia mendambakan kebahagiaan tanpa harus melibatkan dirinya dalam kejahatan. Kecemasan Mirai meningkat saat ia melihat aksi Metropoliman yang mengejutkan. Kepanikan menyelimutinya karena ia tahu bahwa dirinya adalah kandidat yang mungkin jadi target selanjutnya. Metropoliman berusaha menarik perhatian media dengan mengklaim dirinya sebagai pahlawan, padahal tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menyingkirkan kandidat lainnya. Mirai dan Saki memutuskan untuk menghadiri pertemuan berbahaya di stadion. Walau keduanya merasa itu bisa saja menjadi jebakan dari Metropoliman. Di sisi lain, Teb dan Yama ingin mengakhiri hidup mereka, tetapi mereka menjumpai seorang malaikat yang menawarkan kesempatan untuk menjadi Tuhan. Mereka bertekad untuk menciptakan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri. Kemunculan gadis kecil sebagai kandidat tingkat 2 memberikan harapan baru dalam perjuangan melawan Metropoliman, menambah elemen ketegangan dan komitmen dalam cerita. Nanato, sebagai kandidat tingkat 1, menyadari pentingnya kolaborasi dalam menghadapi Metropoliman. Ia berusaha mengumpulkan semua kandidat untuk menentukan siapa yang layak menjadi Tuhan. Kanade, seorang siswa SMA, terlibat dalam situasi berbahaya setelah mengungkapkan hasrat yang aneh. Perilakunya semakin mencurigakan ketika ia mendatangi lokasi yang tidak biasa. Dugaan bahwa Metropoliman memberikan sayapnya kepada pelaku pembunuhan menambah ketegangan. Nanato merasakan ada yang tidak beres dan berusaha menyelamatkan korban berikutnya. Rencana Nanato untuk menghadapi Metropoliman berisiko tinggi dan melibatkan Mirai. Mereka harus berjuang keras untuk menghentikan ancaman sebelum terlambat. Saki merasa bersalah setelah mengejek Mirai dan berusaha untuk meminta maaf saat kelulusan, yang menunjukkan betapa dalamnya rasa penyesalan yang ia rasakan. Nanato melakukan penyelidikan untuk menemukan identitas Metropoliman, termasuk mengumpulkan bukti dari lokasi kejadian dan menganalisis situasi dengan cermat. Hajime, yang berasal dari latar belakang sulit, bertransformasi menjadi Metropoliman setelah menemukan harapan baru, namun kini menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan wanita. Di lokasi kejadian, Hajime menemukan bukti penting yang mengarahkan kepada identitas Metropoliman. Ia berhasil mendapatkan informasi dari seorang dokter bedah terkait kasus yang rumit ini. Kanade, yang terjebak dalam konflik ini, akhirnya menghadapi Hajime dan menunjukkan kekuatan yang dimilikinya. Pertarungan antara mereka berlangsung tegang di dalam sebuah ruangan kaca. Saki, yang juga terlibat, mendapatkan sayap dari Revel dan berupaya membantu Mirai dan Nanato. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menghadapi jebakan yang telah dipasang. Hajime, Mirai, dan kawan-kawan berjuang melawan Kanade dan anak buahnya yang memiliki kemampuan berbahaya, termasuk mantan militer dan ahli senjata biologis. Ini menciptakan ketegangan yang nyata dalam pertarungan. Kohinata mengancam untuk menggunakan virus mematikan yang dapat membunuh jutaan orang, menciptakan dilema moral bagi Mirai yang harus memilih antara menyelamatkan diri sendiri atau orang lain. Pengorbanan Saki untuk melindungi Mirai menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dalam situasi berbahaya. Ini menekankan nilai saling melindungi di antara mereka. Kanade mengenang masa lalu bersama adiknya dan berusaha melindunginya dari kemiskinan yang ia anggap kotor. Hal ini menggambarkan betapa besar cinta yang dimilikinya untuk sang adik. Pertarungan antara Kanade dan Mirai menjadi simbol dari pertarungan ideologi. Setiap karakter memiliki keyakinan dan motivasi masing-masing, menunjukkan kompleksitas tema yang dihadapi. Konflik moral muncul ketika Kanade memutuskan untuk menghapus kelas bawah demi menciptakan dunia yang menurutnya lebih baik. Keputusan ini memicu kontroversi dan kemarahan di kalangan karakter lainnya. Setelah kematian Kanade, semua panah dan sayap miliknya menghilang, menyisakan rasa penasaran pada Mirai tentang siapa yang menembaknya. Ini semakin menambah ketegangan dalam cerita. Nanato yang sekarat dipanggil oleh keluarganya untuk mengucapkan perpisahan terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dalam situasi yang menyedihkan ini. Identitas penembak Kanade terungkap sebagai bocah bernama Susumu, yang memiliki keterkaitan dengan pertempuran sebelumnya. Ini membuka jalan untuk konflik yang lebih dalam narasi.
Hoshi meminta bantuan Saki dan Mirai untuk mencari kandidat yang tersisa. Keputusan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi masalah yang kompleks. Mirai dan Saki melakukan penyelidikan untuk memastikan identitas orang-orang yang dicurigai sebagai kandidat. Proses ini mencerminkan ketelitian dan kehati-hatian yang diperlukan dalam situasi berbahaya. Suji, seorang kandidat tingkat 1, menunjukkan ketidakpedulian terhadap pemilihan Tuhan. Ini menyoroti tema tentang bagaimana tekanan sosial dapat memengaruhi pilihan hidup individu. Salah satu kandidat, Shuji, berencana untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mengakhiri hidup. Pemikirannya ini memicu pro dan kontra dari masyarakat yang menyaksikannya. Gaku Yoneda, seorang profesor jenius, mempertanyakan keberadaan Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan adalah ciptaan imajinasi manusia. Pendapat ini menggugah pemikiran di antara para kandidat. Yuito, yang awalnya memiliki pandangan idealis, mengalami perubahan pikiran dan memutuskan untuk tidak menjadi Tuhan setelah mendengarkan pandangan Yoneda. Ini mencerminkan dinamika pemikiran antar kandidat. Mirai bersedia menjadi Tuhan demi mencegah orang-orang kehilangan harapan dan mengakhiri hidup mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran keyakinan dalam kehidupan manusia. Yoneda mengambil tindakan ekstrim dengan menembak Perdana Menteri untuk mengamankan pertemuan para kandidat. Tindakan ini mencerminkan betapa jauh seseorang bisa pergi demi mencapai tujuannya. Pertemuan para kandidat disiarkan secara langsung, menarik perhatian publik. Ini menunjukkan bagaimana keputusan dan konflik di antara kandidat menjadi sorotan masyarakat. Setelah diselamatkan, Yoneda merasa tertekan dan memilih untuk menyerah pada takdirnya. Ia ingin membuktikan keberadaan Tuhan dengan cara yang ekstrim. Suji, yang kini menjadi Tuhan, menghapus ingatan para kandidat mengenai pemilihan Tuhan. Semua orang menjadi tidak sadar akan apa yang telah terjadi. Setelah beberapa tahun berlalu, banyak orang di bumi memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Suji mulai menyadari ketidakadilan yang terjadi di dunia dan mempertanyakan peran Tuhan.